Di dalam Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh dosa diwariskan ke Adam tuh. Semua manusia belum lahir sudah berdosa. Disebabkan karena satu orang saja membuat dosa menjalar ke dalam bumi. Siapa itu? Adam. Ini fitnah. Fitnah besar terhadap Adam alaihissalam. Kenapa kemudian Paulus menuliskan ini? Karena dia ingin menjual Yesus sebagai tumbal di atas tiang untuk supaya menebus dosa-dosa Kristen. Padahal ini nggak ada. Tidak ada itu Adam mewariskan, nggak ada. Adam diberkati dan keturunannya pun diberkati. Yang dikutuk iblis. Yang dikutuk itu tanah. Bukan manusia, bukan Adam, bukan Hawa. Carikan dalilnya di mana Adam dikutuk, di mana istrinya dikutuk. Nggak ada. Yang dikutuk itu adalah tanah dan iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas pohon untuk menebus dosa, maka Yesus menebus dosanya iblis. Tertawalah iblis karena ada penebusnya, Yesus. Jadi Yesus itu penebus dosa iblis, bukan penebus dosa Adam. Adam tidak berdosa. Adam tidak berdosa. Adam makhluk yang diberkati Tuhan. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Adam alaihissalam kakek kita adalah makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Beliau adalah makhluk yang diberkati. Yang dikutuk itu iblis. Jadi ketika Yesus mati di atas pohon, maka dia mati menebus dosa, maka yang ditebus dosanya adalah iblis. Maka berterima kasihlah iblis kepada Yesus. Sama, Kristen berterima kasih kepada Yesus, iblis juga berterima kasih kepada Yesus, karena iblis dan Kristen sama-sama dosanya ditebus oleh iblis. Demikian. Oke. Terlalu jauh tadi. Boleh saya lanjut lagi, Bang? Bertanya. Silakan. Gini, kita cari kesimpulan dulu, Bang. Saya sedikit mencari kesimpulan dulu. Adam yang di Alkitabnya Kristen dengan di Islam sama nggak, Bang? Ya sama lah, kan Kristen ini cuma mengambil kitabnya Yahudi. Sama dong, masa Adam ada dua? Ya, makanya saya berarti Adam cuma satu, Bang. Kristen ini tahu Adam karena kitabnya Yahudi diambil. Gini, oke. Iya. Gini saja, pertanyaan saya. Siap. Adam yang di kitabnya Yahudi dengan yang di kitabnya Muslim sama? Sama lah. Masa ada beda? Cuman ada yang kitabnya tinggal terjemahan, tidak ada lagi aslinya, entah apa tertulis di aslinya. Ada yang kitabnya masih ori sampai hari ini berbicara mengenai Adam. Gitu. Oke, gini, Bang. Ya. Setahu saya cerita Adam yang di kitabnya Yahudi dengan yang di kitabnya Kristen nggak berbeda. Ya sama berarti kalau nggak berbeda. Tapi kenapa ketika di kitabnya Muslim ke Kristen berbeda, Bang? Di mana ini apanya? Karena Kristen itu cuma mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Yahudi. Kristen nggak ada dalil, nggak ada kitab. Kitab mana yang Kristen pegang tentang Adam? Ada kitabnya Nabi Musa? Tak ada kitabnya Nabi Musa sama saudara Kristen ada. Yang ada kitabnya Ptolemy II yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta bahasa Yunani. Itulah yang kalian pakai dari terjemahan kitab yang ditulis 2-3 sebelum Masehi. Itu. Sedangkan yang menceritakan tentang Adam ini, Bang, adalah kitab yang diwahyukan 1400 tahun sebelum Masehi. Beda. Anda cuma punya terjemahan saja. Boleh saya jawab lagi, Bang? Boleh silakan lagi? Silakan, saudara, silakan. Abang bilang tadi kitabnya Musa nggak ada di Kristen ya? Iya, nggak ada. Jadi sekarang saya tanya dulu, di Alkitab itu ada kitab Musa. Oke lah, kita bahas Bible dulu ini. Iya, silakan. Ada tertulis Musa. Jadi itu kitab dari mana itu, Bang? Iya, kitab yang hanya terjemahan dari kitab yang dituliskan kemudian 70 rabi-rabi di abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kaisar Ptolemy II.
Untuk supaya apa? Diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa Roma Yunani, di tengah-tengah bangsa Mesir yang sudah tidak mengerti bahasa sakral, bahasa Ibrani. Maka Ptolemy II minta untuk diterjemahkan. Nah, pertanyaannya, diterjemahkan dari kitab mana? Oke, tadi abang bilang izin. Siapa itu? Silakan. Nggak apa-apa lah. Abang bilang tadi diterjemahkan ya. Esensinya yang diterjemahkan dan yang tidak diterjemahkan sama nggak, Bang? Saya mau belajar dulu ini. Oke. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang diterima Nabi. Makanya terjemahan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Perkataan manusia yang mencoba untuk mengetahui isi daripada firman Tuhan. Sama seperti terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran itu bahasa manusia, upaya manusia untuk mendekati makna yang tersimpan di dalam firman Tuhan tersebut. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan bisa berganti sampai 1000 kali dalam sehari. Boleh. Karena itu bukan firman Tuhan. Begitu bahasa manusia mengalami rasa perubahan, mengalami makna, kemudian perubahan makna, maka terjemahan bisa ikuti perubahan makna bahasa setempat. Tapi firman Tuhan tidak bisa berubah. Jadi yang ada sama Anda itu hanya terjemahan. Itu bukan firman Tuhan. Makanya kitab Anda direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Kenapa? Ya bukan firman Tuhan. Gini Bang, setahu saya ya, tapi saya salah dulu ya. Ini bukan masalah apa ya, kita ini berdiskusi aja. Iya. Nggak usah ada ngotot-ngototan, nggak usah ya. Iya, silakan Bang, silakan. Saya suka kalau orang nggak menghujat dan nista. Senang iya. saya. Iya, saya juga begitu. Jadi sama kita berarti. Kalau abang bilang terjemahan, menurut saya kalau memang esensinya sama, dan saya rasa memang betul, oke lah, oke saya terima dulu. Saya pribadi saya terima dulu itu abang bilang nggak firman. Yang bagi saya firman Tuhan itu bukan tulisannya, bukan kata-kata tulisannya, tapi makna dari kata itu yang saya terima jadi firman Tuhan, Bang. Yang firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi. Itu yang firman Tuhan. Itu kalimat Tuhan. Namanya firman berarti kalimat perkataan Tuhan. Perkataan Tuhannya itu ada yang diterima oleh Nabi. Nabi kemudian menerima firman Tuhan ini lalu disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kitab saudara hanya terjemahan. Itu pun kita tidak tahu terjemahan dari mana. Dikatakan terjemahan dari kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa yang menjadi sumber terjemahan tersebut? Kan tidak ada. Nabi Musa menerima wahyu di tahun 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Apakah Musa menyampaikan ke pengikutnya dengan cara menghafal atau dengan cara menulis? Kabur. Tidak ada informasi. Setelah Nabi Musa, taruhlah Nabi Musa menerima wahyu. Setelah menerima wahyu disampaikan kepada Harun. Setelah Harun, ya mungkin disampaikan ke Yosua bin Nun. Setelah Yosua bin Nun kemana? Kemana? Ini 1400 tahun loh. Kemana perginya? Kitab Taurat itu kemana? Siapa yang menyampaikan kepada siapa? Gelap. PLN mati lampu, gelap. Gelap. Abang tanya meneruskan, kan keturunannya ada, Bang. Ya mana? Jadi sanadnya ada, informasinya. Ada nggak, Bang? Kalau cuma mengatakan begitu, semua juga orang bisa. Ya betul yang Bang bilang. Sama itu halnya begini, Bang. Menurut saya ya, ini kita diskusi ya, Bang ya. Iya, diskusi, Bang. Kita diskusi. Saya ini bukan dari teologi ya. Saya ini hanya buruh, cuman ya. Sama kita. Mencoba mencari kebenaran lah, ibaratnya gitulah. Siap. Jadi gini Bang, kalau masalah menurut saya itu tidak hal yang susah. Kalau seperti Abang bilang harus sedetail itu diturunkan ke siapa,
ketika ada yang tidak dijelaskan di sini dari si A ke C, dari si C ke F misalnya, itu menurut saya tidak masalah. Sama halnya itu kita dengan cerita dongeng rakyat zaman dahulu, itu tidak ada, kita nggak tahu, tapi cerita itu bisa turun temurun ke anak dan esensinya nggak berbeda gitu, Bang. Pemahaman saya. Kalau untuk masalah itu, ya, tadi kan abang bertanya dari si Anu ke si Ani, dari si Ani ke si Ane, akan artinya detail begitu ya, Bang ya. Jadi kalau secara secara harfiahnya kalau dicatat semuanya mungkin Bible lah dulu saya bilang, mungkin Bible itu udah nggak setebal itu lagi, udah gitu, Bang. Jadi mungkin ya dipersingkat. Iya, pada prinsipnya saya hanya ingin mengatakan bahwasanya ketika kitab suci saya kemudian menyatakan suatu pernyataan terhadap kitab terdahulu, maka saya harus mempertanggungjawabkan itu. Wa inna minhum lafariqal yalwunal alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, sekarang permasalahannya ada pada Anda. Apa yang menjadi kemudian tolak ukur bahwa terjemahan Anda itu firman Tuhan? Kalau firman Tuhan mustahil direvisi, mustahil dikoreksi. Firman Tuhan kok dikoreksi? Nggak mungkin. Oleh karena itulah kemudian saya katakan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Taurat bukan Taurat. Celakanya kemudian orang Kristen tidak punya Taurat. Kalaupun orang Kristen punya Taurat, Taurat itu bukan punya Kristen. Taurat itu hak milik secara absolut kepunyaan Bani Yakub. Ini yang saudara Kristen nggak sadari, bahwa ternyata kitabnya yang digenggam siang malam itu ada dua hal penyakit di dalamnya. Yang pertama, itu bukan kitabnya Kristen, itu kitabnya orang Yahudi. Yang kedua, itu hanya terjemahan entah dari mana asal usul dan apa yang menjadi sumber primernya, sumber pokok dari terjemahan itu kitab apa. Tidak ada yang tahu. Pendeta-pendeta nggak tahu. Oke, Bang. Iya, silakan. Nah, jadi begini, Bang. Saya mau tanya dulu, saya alihkan dulu sedikit ya, Bang. Geser sedikit ya, Bang ya. Silakan. Tadi Abang bilang kalau yang asli itu hanya satu, firman itu hanya satu ya kan gitulah. Yang asli satu. Yang asli yang bersumber itu langsung menerima daripada Tuhannya melalui Roh Kudus, malaikat atau tabir atau melalui pewahyuan. Nah, boleh saya bergeser sedikit ke ke keyakinannya, Bang? Boleh, silakan. Al-Quran itu diturunkan satu apa gimana, Bang? Al-Quran penerimanya cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau aja. Oke. Sama nggak kira-kira terjemahan dengan yang digandakan itu kira-kira esensinya sama nggak, Bang? Al-Quran itu terjaga, Bang. Kenapa terjaga? Karena Al-Quran itu punya sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian. Dan Al-Quran memiliki metode kemudian penyampaian kepada umat Islam. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Al-Quran kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan dua cara. Yang pertama dengan cara dihafalkan. Yang kedua dengan cara dituliskan. Ketika ada yang hafalannya keliru, pasti ditegur. Ketika kemudian ada tulisannya yang salah, pasti diganti. Makanya sampai hari ini kemudian, ketika ada orang yang membaca Quran itu salah sesuai dengan kaidah, pasti sedunia akan bergemuruh. Panggilkan saya umat Islam di sini, suruh baca Al-Quran, salah huruf pasti saya tahu. Pasti saya tahu. Orang dari manapun itu pasti saya tahu. Apalagi kalau salah kata, pasti saya paham.
Nah, itulah kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dari lisannya Nabi Muhammad disampaikan kepada pengikutnya dengan cara pengikutnya menghafalkan. Nabi Musa menerima Torah, disampaikan kepada sahabatnya, kepada pengikutnya dengan cara apa? Gelap, PLN, mati lampu. Menghafal saja. Tadi kan soalnya di awal tadi saya diskusi dengan Nito Nora ini kan tentang apa, kita beragama ini bukan hanya mengimani, tapi kita juga harus kritis juga gitu ya. Kita harus pakai akal juga gitu. Nah, artinya sama lah misalnya kayak saya tadi dibilang hanya mengimani, tidak memakai akal begitu kan. Nah, sama aja berarti kalau misalnya teman-teman umat muslim itu diminta hanya menghafal saja gitu. Nah itu pertanyaannya Bang, kenapa tidak diajarin saja cara membaca yang benar dan tepat itu seperti apa, supaya tidak keliru, supaya tidak timbul penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda gitu. Nah, iya, jadi gini saudara, justru ini yang terjadi di Islam. Setiap umat Islam yang lahir wajib hukumnya mereka paham tentang aksara Quran. Wajib. Bahkan mereka dalam kandungan ibunya sudah mulai bacakan Quran tuh kepada mereka. Begitu mereka besar, lahir, udah bisa berkata A, B, C, D, maka asupan pertama secara rohani kepada anak-anak Islam itu adalah qiraatul Quran, bacaan Quran. Inilah keunggulan umat Islam itu. Sedangkan kalau di Kristen, mohon maaf nih, orang yang sekolah STT sampai tingkat level tertinggi pun di Indonesia khususnya dihitung jari yang bisa membaca bahasa Yunani kitabnya. Kalaupun ada Bang, kalaupun ada, itu bahasa Indonesia yang diyunanikan, bukan original teks dari akarnya. Berbeda dengan umat Islam. Ketika umat Islam kemudian diajarkan Al-Quran, dari kecil mereka kemudian paham dan sudah mendarah daging bacaan itu pada dirinya. Makanya susah untuk dimurtadkan. Kalaupun ada murtad, bacaan Qurannya tidak akan hilang. Kenapa? Karena salah satu bukti bahwa kitab itu adalah benar-benar kalam ilahi, adanya daya tarik kepada akal, kepada hati sanubari manusia. Itu bukti bahwa dia berasal dari Sang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat-kalimat di dalamnya akan memiliki daya magnet tersendiri kepada yang mengimani. Bagaimana dengan saudara-saudara Kristen? Saya udah puluhan tahun dengan sahabat Kristen. Ketika saya tanya, apa kata mereka? Oh, kami bukan umat penghafal. Ini bukan masalah umat penghafal atau tidak penghafal. Ini masalah kecintaan terhadap kitab suci kita. Kalau kita cinta kepada yang kita punya, maka sejatinya ada di kepala, disimpan. Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita? Duduk diingatnya, baring diingatnya, berjalan diingatnya, bahkan tidur pun masuk ke dalam mimpinya. Itu karena cinta. Lah orang Kristen pendeta berkhotbah masih pakai ini, masih pakai buku, masih pakai catatan-catatan. Apologet Islam justru lebih hafal Bible. Artinya apa? Saudara Kristen ini tidak mencintai Bible-nya. Dirubah, tahun depan dirubah lagi, tahun depan dirubah lagi. Jadi lebih kepada doktrin dan dogma saja, mempertuhankan Yesus itu aja. Di situ ada keselamatan, di situ ada penebusan. Dah selesai. Masalah Bible tak urus. Ada lembaga Bible yang akan mengurus itu. Ini artinya tidak ada cinta di situ. Betul. Izin Bang. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ada beberapa poin tadi yang saya mencoba petik ya sebagai poin positifnya ya, dan sedikit dari penjelasan yang Abang sampaikan tadi yang cukup panjang tadi mengingatkan saya secara pribadi tentang kecintaan terhadap kitabnya sendiri gitu ya. Nah ya bersyukur kalau misalnya seperti Abang ini ya, sebenarnya kalau bicara tentang apa yang Abang sampaikan tadi, misalnya di Muslim itu kenapa umatnya itu dituntut harus menghafal gitu ya, dan tadi saya mencoba bertanya juga gitu ya, apa namanya ya, saya tersadar tadi bahwa kecintaan saya
terhadap kitab saya belum sepenuhnya gitu ya. Dalam artian memang sebagai umat Kristen harusnya sih setiap umat itu sudah harus membaca keseluruhan isi daripada kitab itu sendiri, mulai dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir ya, Wahyu ya. Nah, mungkin barangkali masih banyak yang seperti saya yang belum sampai sejauh ini menjalankan itu, membaca keseluruhan isi kitab itu gitu ya. Nah, mungkin itu menjadi ya pengingat lah gitu ya bagi saya, atau mungkin barangkali juga bagi teman-teman Kristen gitu ya. Kita contohlah misalnya seperti teman-teman Muslim ini gitu ya, yang dengan kecintaan mereka wujudkan dengan menghafal isi kitab itu gitu ya. Dan satu lagi Bang yang mau saya katakan, ya mungkin abang ini Bang Juma gitu ya, apologet. Mungkin barangkali kalau saya lihat tadi dari komen-komen tadi banyak yang ini ya, berarti sudah khatam gitu ya, sudah ngerti banyak hal gitu ya. Cuman gini aja, beberapa tahun lalu saya pernah mengikuti satu seminar di salah satu gereja, dan pembicaranya kebetulan pembicaranya yang apologet Kristen dari Sekolah Tinggi Alkitab Asia Tenggara SAT yang ada di Malang kalau nggak salah, Jawa Timur, Surabaya sana. Nah, samalah dari narasumber waktu itu mengulik juga tentang sejarah perjalanan Alkitab dan juga Al-Quran sendiri gitu ya. Artinya ya ini hal-hal seperti ini semuanya baik ya, ada sisi positif ya. Namun kan seringkali disalahgunakan, jatuhnya saling menghujat gitu ya. Nah, ini tugas para ulama dan juga mungkin barangkali pendeta gitu ya, supaya mengedukasi umatnya itu lebih cerdas, semakin terbuka wawasannya. Nah, itu ya gitu ya. Mungkin saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya Bang Juma ya, untuk itu Nora juga. Oke, thank you semuanya. Salam damai. Boleh saya lanjut Bang? Ya, silakan. Gini, ada sedikit lagi sebelum saya turun, mungkin sebentar lagi saya turun, ada pekerjaan Bang. Tapi sebelum saya, tadi Abang bilang tadi kitab Muslim itu sama semua, dan semua Muslim mengerti dan diajarkan secara yang sama. Artinya tidak ada perbedaan pemahaman, begitu ya Bang ya? Yes. Oke. Saya cuma tergelitik sedikit saja. Mohon maaf ini bertanya dulu. Silakan. Saya tidak bermaksud mencampuri yang bukan apa saya, tapi saya realita yang saya lihat. Saya coba bertanya dulu dengan hormat. Saya mohon maaf kalau ini salah. Silakan Bang. Silakan. Apa perbedaannya Bang Muhammadiyah dengan Islam Sunni dengan apa Bang? Sunni Syiah. Sunni Syiah. Ini kenapa bisa terjadi perbedaan Bang? Oke, baik. Apa pemahamannya yang tidak sama? Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Sunni dan Syiah, itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Ini kan kita sedang membahas Quran. Perbedaan yang muncul kemudian Syiah dan Islam itu hanya dari segi cara pandang mereka terhadap penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Sunni berpendapat bahwa imam adalah manusia biasa, sedangkan Syiah berpendapat bahwa imam itu bersifat maksum atau suci. Jadi tak ada hubungannya dengan Al-Quran. Sama-sama kami mengimani Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada kemudian perbedaan di situ. Cara pandang kami aja yang kemudian berbeda terhadap penerus Nabi Muhammad. Kami mengatakan penerus Nabi Muhammad itu adalah para sahabatnya. Sedangkan orang Syiah memandang bahwa penerus Nabi Muhammad itu adalah keluarganya, ahli waris, yaitu keluarga. Itu aja. Tapi Al-Quran esensinya tidak dirubah. Nabi tetap Nabi, Allah tetap Tuhan, Al-Quran tetap kitab suci. Cara pandang aja yang berbeda. Berbeda dengan, saya nggak usah ke sebelah. Silakan.
Ada lagi yang lain? Gini Bang, saya cuma mau mencari jalan tengah sih rencananya. Gimana ya, bukan? Saya tidak ingin memprovokasi, tapi saya mau mencari jalan tengah karena saya kadang tergelitik melihat orang-orang yang sering menghujat satu sama lain. Kayaknya nggak elok gitu ya Bang ya. Abang setuju nggak kalau orang saling menghujat? Nggak setuju kan pastinya kan? Iya, jelas. Itu dilarang. Di Islam juga dilarang menghujat. Di agama abang juga dilarang toh. Nah, makanya saya bilang begini. Kalau menurut saya mungkin antara Kristen dengan Islam saya bilang ya, yang Islam ya. Mohon maaf ini. Kalau menurut saya hanya cara pandang saja yang berbeda, Bang. Kalau memang bukan cara pandang yang berbeda, bisa jadi seperti tadi di awal sedikit yang saya sebutkan, Adam yang di Al-Quran dengan Adam yang di Alkitab mungkin beda Bang. Karena begini, kenapa dasar saya bilang begitu gini? Karena saya dengar apologet Kristen berkata Isa bukan Yesus, tapi di sebagian pihak berkata Yesus itu Isa. Dan faktanya sejarah Yesus dengan sejarah Isa yang di Muslim sangat jauh bertolak belakang Bang. Sangat jauh bertolak belakang. Jadi kadang saya merasa perdebatan ini nggak ada titik temunya. Karena apa? Objek yang dibahas tidak sama, tapi narasinya disamain gitu Bang. Nah itulah jadinya timbul apa tadi Bang, apa namanya tuh, saling istilahnya itu mencari titik lemah ya satu sama lain ya. Pada akhirnya kayak gitu tadi kan. Boleh saya bicara Le? Ya silakan Le. Makanya saya bilang nggak usah kita main potong-potong. Yang lain tadi bicara saya diam kan, dari gitu. Bang Juma juga begitu kayaknya. Sepaham ya Bang Juma ya? Iya. Lanjut. Itu yang saya maksud. Jadi menurut saya terkadang kita ini terlalu ambisi membenarkan diri. Oke lah, itu hal yang wajar. Tapi menurut saya ini objeknya beda, hanya narasinya disama-samain Bang. Gimana menurut Abang ini? Coba. Oke, baik. Siap. Jadi gini, saudara. Sebenarnya yang berseteru itu Islam dan Yahudi. Kristen ini kan, mohon maaf nih, mohon maaf. Ya. Itu ada di tengah-tengah kemudian. Islam datang mengajarkan Nabi kami Isa alaihissalam diutus kepada mereka orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi menolaknya. Penolakan Yahudi ini kemudian terhadap Nabi Isa melahirkan konsep dari orang-orang Parisi, bagian dari orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa. Lahirlah agama Kristen dengan seperangkat ajaran yang Kristen usung hari ini. Al-Quran ketika datang mengajarkan ya ukhta Harun makana abukim ra'asa wa makanat ummuki bagian. Wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya kemudian lalu berkatalah orang-orang Yahudi pada masa itu, bagaimana mungkin kami bisa berbicara kepada anak kecil yang masih dalam ayunan? Nabi kami langsung menjawab dari ayunan, inni Abdullah, wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Aku diberi kitab dan Tuhanku menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi yang berseteru sebenarnya adalah Yahudi dan kami umat Islam terkait nabi ini. Kristen ini muncul panen dari perseteruan tersebut, yaitu bahwa ketika orang Yahudi menghina Yesus, Nabi Isa, menghujat Nabi Isa, berupaya kemudian membunuh Nabi Isa, Islam datang menyelamatkan kaidah itu. Islam mensucikan Yesus atau Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir bahwa beliau tidak dibunuh oleh orang Yahudi, melainkan beliau
Nabi yang lahir suci di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah, diangkat oleh Allah naik ke langit. Tetapi orang Yahudi kemudian memaksakan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Lahirlah Yesus, muncullah konsep penebusan dosa, diusung orang Farisi yang dihadiahkan kepada penjajah Romawi kala itu. Lahirlah agama Katolik yang menjadi induk dari semua sekte Kristen yang ada di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya Nabi Isa tak ada hubungannya dengan Kristen. Nabi Isa hanya berhubungan dengan Yahudi dan pengikutnya. Siapa pengikut Isa? Orang-orang Muslim. Kristen ini, mohon maaf nih, penumpang yang datang kemudian mengambil keadaan cerita yang ada di TKP lalu menjual ke bangsa asing, yaitu bangsa Roma, untuk dijadikan sebagai konsep yang sudah ada konsep dari nenek moyang mereka, penyembahan terhadap dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Sehingga Nabi Isa ketika ditolak, dibuang oleh orang Yahudi, dipungut oleh orang Roma dan dijadikan sebagai pelengkap penyempurna daripada konsep ajaran politeisme, agama animisme yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Lahirlah agama Katolik. Tak ada hubungannya. Jadi kalau Al-Quran datang kemudian meluruskan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kalau Nabi Isa turun hari ini, di belakang Nabi Isa ada umat Islam, di belakang Nabi Isa ada Yesus, ada Kristen. Orang Kristen berseru, Yesus. Oknum tersebut tidak akan berbalik. Karena itu bukan namanya. Tapi ketika umat Islam berteriak, Isa, pasti dia balik. Makanya dalam Matius 7:22 nomor 7:22 nomor 23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Orang yang memanggil Yesus. Orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Itu tertulis sendiri dalam kitabnya. Al-Quran juga menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Itu tidak kemudian salah dalam Al-Quran. Sama dengan Bible. Coba Anda telah lagi diri saudara-saudara. Perintah siapa Anda menyembah Yesus? Perintah siapa Anda ibadah minggu? Perintah siapa Anda makan perintah siapa Anda mengibadahi Yesus? Perintah siapa Anda ke gereja? Perintah siapa merasulkan Paulus? Perintah siapa mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi? Perintah siapa? Tidak ada satupun berasal dari Yesus. Karena kenapa? Sejatinya Kristen ini hanya digunakan oleh orang-orang Farisi untuk melanjutkan ajaran mereka yang kemudian disambut baik oleh kekuasaan Romawi pada masa itu. Maka resmilah pada abad keempat agama Katolik menjadi agama resmi kekaisaran Romawi. Tak ada hubungannya dengan Yesus yang adalah yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Begitu saudara. Jadi ketika Anda berkata, kenapa berbeda antara Adam Islam dengan Adam Kristen? Berbeda antara Nabi Isa dengan Yesus? Karena sebenarnya Yesus datang bukan untuk Kristen. Adam alaihissalam tidak mengajarkan konsep yang ada di Kristen. Kristen hanya memanfaatkan situasi ketika kemudian ada kisru antara Yesua dengan Bani Israel. Kisru itu kemudian iblis jadikan sebagai alasan untuk menyesatkan umat manusia. Ingat bang, saya tadi naik ke sini membahas tentang dosa. Dari mana konsep dosa waris? Itulah yang pertama kali dijual oleh orang Farisi kepada pelaku-pelaku dosa, yaitu bangsa Romawi, penjajah Yerusalem kala itu. Mereka kenapa tetap makan babi? Kenapa mereka dilarang bersunat? Karena Paulus, orang Farisi ini, tahu persis bahwa kesenangan orang Roma, penjajah penguasa kala itu, adalah pesta babi, makan babi. Kesenangan orang Roma dan Yunani tidak mungkin mau diperintahkan potong nonotnya. Kalian yang mau masuk Kristen, potong nonot, baris, potong, plak, plak, plak. Nggak mungkin. Maka Paulus mengatakan apa? Apabila engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Alasannya supaya diterima ajarannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan setelah ini Anda buka Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, bagaimana Paulus setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang-orang tentang Kristen. Begitu kembali ke Yerusalem, Paulus taubat dari mengajarkan agama Kristen. Paulus keluar mengajarkan Kristen, kembali ke Yerusalem tanah suci, dia bertobat dari ajaran Kristen. Baca Kisah Para Rasul
21 nomor 15 sampai 26. Setelah saudara baca, ada materi baru, silakan cari saya, kita diskusi lagi. Jadi sekali lagi saya katakan, sebenarnya yang berseteru dalam hal ini adalah Islam dan Yahudi. Apa perseteruannya? Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kenapa masa itu kamu tolak Nabi kami yang datang kepada kalian, yang diutus spesial untuk kalian? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa kami berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu, berkesesuaian dengan hasil penyelidikan seorang yang menulis buku Matius. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kristen ini hanya korban dari kejahilan dan kejahatan orang-orang Farisi angkatan pertama. Kalian hanya korban. Demikian, silakan. Oke bang, izin dulu bang, saya lain kali kita diskusi lagi ya bang ya. Saya tertarik, cuman kebetulan ada kesibukan ya bang ya. Mohon maaf bang, mohon izin ya itu Noraya. Saya silakan saudara Sibuan, silakan. Sehat selalu bang. Izin bang, apa? Tadi abang tadi sudah menjelaskan begitu ya. Pada dasarnya Islam itu sebenarnya berseteru dengan Yahudi, betul ya? Yes. Jadi Kristen ini hanya apa tadi, korban ya atau apa tadi? Korban dari kedegilan orang-orang Yahudi dalam hal ini, orang-orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang kepada mereka. Terus memang saya secara pribadi melihat betul-betul konsep keimanan orang Kristen dan Islam itu betul-betul sangat jauh berbeda memang. Jadi kalau kita bicara tentang doktrin dan lain sebagainya loh gitu ya. Ya disitulah nanti akan terjadi diskusi panjang semuanya. Bahkan sulit untuk mencari titik akhirnya gitu ya. Karena tidak akan bisa sama sepahaman gitu ya. Cuman gini aja, saya menarik tadi mendengar apa yang abang sampaikan bahwa pada dasarnya Muslim itu membela gitu ya Isa gitu ya, dan di Muslim juga dikatakan menurut teman-teman Muslim Isa itu sama dengan Yesus, betul nggak bang? Ya. Nah, cuman saya mendengar beberapa dari beberapa katakanlah misalnya apologet, karena kebetulan saya baru 3 hari yang terakhir ini aja mengikuti yang seperti ini, komal-komal seperti ini bang. Makanya pas hari pertama saya ketemu komal seperti ini, komal si ini juga si siapa si itu ini gitu. Nah waktu itu saya pernah naik, saya karena belum tahu apa-apa, sok-sokan lah istilahnya gitu ya, memberikan masukan supaya tidak saling menghujat. Tapi ada entah siapa, entah ustadz atau waktu itu barangkali kalau nggak salah waktu itu justru memarahi saya, dan saya karena pusing dengerinnya marah-marah gitu ya, saya turun gitu ya. Terus tadi juga kebetulan itu ini aktif dan saya mencoba naik diskusi santai gitu. Nah pertanyaan saya itu seringkali itu bang, saya perhatikan teman-teman Muslim itu menghujat Yesus. Kalau yang sama menurut umat Muslim Isa itu adalah Yesus, kenapa banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus teman-teman, beberapa teman Muslim itu yang menghujat Yesus? Nah, apa tanggapan Bang Juma ya, Bang Juma? Iya, baik. Kalau saya pribadi tidak pernah membenarkan saudara-saudara Islam saya oknum yang menghina Yesus. Saya tidak membenarkan itu. Dan saya juga sudah menyampaikan ke beberapa kemudian apologet Islam, jangan sekali-kali menghina. Ada 2 hal. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran sudah diceritakan kemudian oleh Allah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab,
kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Artinya, ketika Al-Quran menarasikan lebih lanjut di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang dimana Nabi Isa diutus mengganti perintah dengan perintah yang lain. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang saling mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kemudian artinya memang ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, ada orang jahil, ada orang zalim, ada orang fasik yang merubah pengajaran Nabi Isa alaihissalam, sehingga muncullah konsep yang kami hari ini sebut sebagai konsep Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga. Siapa ini? Kristen. Berarti siapa yang dimaksud di sana? Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang dimaksud di sini adalah Yesus. Jangan menghina Yesus. Tidak boleh. Karena di situ ada keterkaitan daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang kedua, kalau orang Kristen mengatakan ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikuburkan, itu bukan Nabi Isa lagi. Yang keluar pada hari ketiga dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Nabi Isa lagi, itu bukan Yesus. Ya. Yang berkata akulah Alfa dan Omega, itu bukan Nabi Isa lagi, itu bukan Yesus. Jadi ada dua, Nabi Isa yang adalah Nabi Isa yang adalah Yesus, yang dikatakan dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah Rasul dan Imam besar, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yesus berkata utusan Allah, utusan Tuhan, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika bercerita tentang yang ditampar, disalib, dibunuh, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Tapi orang yang menggantikan Yesus, orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Apalagi yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan Yesus dan itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada dua hal. Ya, izin Bang. Seperti itu Bang, silakan. Oke. Ya, saya sudah menarik sih titik poinnya gitu ya, yang Abang jelaskan tadi. Bahwa ya balik lagi memang ke imannya gitu ya, bahwa apa yang dikatakan pemahaman beberapa saya sebagai orang imam, orang awam misalnya orang Kristen gitu ya, ya saya juga jujur termasuk salah satu yang mengatakan bahwa Yesus yang ada di Alkitab dengan Isa yang ada di umat Muslim itu jelas berbeda. Ini pendapat saya pribadi Bang ya. Iya. Dan teman-teman Muslim misalnya mengatakan bahwa Nabi Isa di dalam Islam dengan Yesus yang ada di Kristen sama. Tetapi ada satu yang menjadi penyebab sehingga yang teman-teman Muslim misalnya tidak terima dengan istilahnya itu konsep gitu ya, ketuhanan yang ada di dalam Yesus yang tidak bisa diterima oleh teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim kan menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, betul ya? Iya, betul. Nah disitulah semuanya. Jadi balik lagi ke yang saya bilang tadi, memang inilah tugas para ulama, tugas para pendeta, pastor supaya mengedukasi umatnya lebih benar, supaya tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan gitu Bang. Terima kasih untuk sharing-sharingnya ya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi Al-Quran saya mengatakan wahtalafal ahzab min bainihim fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumid azim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinidz zalimun al yauma fi dalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka. Mereka pada hari mereka datang kepada kami, tetapi orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Yang ingin saya katakan kepada saudara sekali lagi, yang berseteru sebenarnya adalah orang Yahudi dan juga orang Islam. Dulu zaman Nabi Isa diutus di tengah-tengah mereka, yang berseteru adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa Nasrani ini? Orang yang kepada mereka diutus Nabi Isa alaihi salam. Kemudian perseteruan Yahudi dan Nasrani inilah yang dimanfaatkan kemudian oleh orang-orang golongan tertentu, menciptakan satu konsep Nabi yang datang lahir tanpa ayah itu adalah inkarnasi Tuhan. Dan itu Bung tidak diajarkan kepada Yahudi. Makanya sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada pintu untuk Kristen bagi Yahudi. Tidak ada pintu Yahudi bagi Kristen. Tidak ada selamat datang wahai Kristen, mari kita ibadah sama-sama. Selamat datang wahai Kristen, mari kita merayakan hari raya keagamaan kita sama. Nggak ada itu. Padahal konon ceritanya Kristen bersumber dari sana. Tapi pintu-pintu, jendela-jendela Yahudi tertutup untuk Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah hasil daripada penolakan orang-orang Yahudi kepada Nabi kami Isa alaihi salam. Lahirlah tipu daya tersebut. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ingin mencelakai Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang bersekongkol untuk merusak tatanan risalah kenabiannya. Orang-orang Yahudi ingin membunuh beliau. Maka apa yang terjadi? Allah membalas kejahatan mereka. Dan satu hal yang terakhir, pada saat proses pembunuhan terjadi, proses penangkapan dan niatan pembunuhan terjadi, baik Al-Quran maupun Bible itu sendiri, di situ tidak ada Kristen. Kristen tidak ada hadir pada masa itu. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kristen tak ada sama sekali. Pada saat Nabi Isa atau Yesus di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan dan melakukan mujizat sehari, semakin banyak orang yang jadi percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi gelisah. Orang-orang Yahudi tidak mau kemudian supaya Yesus ini, Nabi Isa ini semakin besar pengaruhnya. Maka apa yang terjadi? Mereka bersengkongkol membunuh Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa dia membunuh Nabi Isa? Agar supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Bukan oleh supaya dosa diwariskan. Itu Kristen tak ada di situ. Coba Anda baca sekali lagi. Buat teman-teman yang di bawah, orang-orang Kristen, saudara saya. Pulang dari sini, Anda buka Bible Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 27 satu perikop. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di situ cakupannya 100% karena faktor ekonomi dan faktor politik. Bukan karena faktor agama, bukan karena faktor dosa waris, bukan karena jurus keselamatan, bukan. Tetapi semata-mata ingin dibunuh oleh karena faktor ekonomi dan politik. Orang-orang Yahudi kalau membiarkan Yesus terus-menerus berkuasa, maka orang Roma dan Yunani akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Karena itulah kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, tragedi berlanjut. Mereka berkongko-kongko. Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Mereka sepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53 disebabkan karena mereka dengki. Matius 27 nomor 18. Lalu kemudian karena kesepakatan ini Yesus harus mati. Sementara Yesus tidak punya kesalahan. Apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat mereka susun. Kesaksian palsu mereka rencanakan supaya mencelakai Yesus. Nah, itu yang terjadi. Tidak ada dosa waris, tidak ada. Oleh karena kesepakatan itulah ingin membunuh Yesus, maka Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang mengutusnya menyelamatkan dia, mengangkat dia naik ke langit. Maka Allah membalas kejahatan mereka.
Yang mereka bunuh adalah orang lain. Orang lain inilah yang dijadikan kemudian oleh Kristen sebagai Tuhan. Ah, itu cerita lain. Cerita tentang Kristenan adalah cerita di luar pagar Yahudi. Itu cerita yang dibangun sendiri Kristen. Yahudi punya cerita, dia harus membunuh nabi ini karena dia tidak mau bangsanya dirampas Romawi. Kristen punya cerita, nabi ini harus mati demi dosa-dosa Kristen. Berbeda. Itu sangat berbeda antara langit dan bumi. Silakan. Oke, izin Bang. Silakan. Apa namanya? Ya, bicara tentang Kristen tadi Abang tadi ada sedikit mengutip dari Alkitab bahwa tidak ada Kristen di sana. Menurut saya Kristen itu kan agama. Saya memahami Tuhan itu tidak ada agama ya, maksudnya tidak beragama. Jadi yang beragama itu adalah umatnya, gitu ya. Misalnya saya nih Kristen gitu ya, saya secara administrasi beragama Kristen. Kenapa? Karena saya percaya dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, cuman tadi ya poin kedua tadi yang saya boleh mengambil tadi dari penjelasan Abang juga tentang pengajaran di dalam Alkitab. Mungkin Abang juga barangkali sudah tahu gitu ya bahwa ada banyak tata cara metode pengajaran yang disampaikan di dalam Alkitab itu lewat perumpamaan-perumpamaan seperti tadi yang ada sedikit tadi Abang singgung mengenai bila di pipimu ditampar sebelah kiri gitu ya dan seterusnya itu ya seperti yang Abang bilang tadi gitu ya. Itu adalah bagian dari perumpamaan cara metode pengajaran yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Nah, saya melihat ada banyak orang yang mencoba menyalahgunakan gitu ya. Maksudnya mencoba mempintir sehingga penafsirannya menjadi salah. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ya balik lagi sih kayak kita gitu ya. Kalau memang kita percaya bahwa kita punya Tuhan, ya udah imani dan lakukan apa yang menjadi misi Tuhan di dalam hidupmu itu. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhannya sendiri, ya udah imani apa yang Tuhanmu sampaikan, lakukan hal-hal yang baik itu, jauhi yang menjadi larangan-larangannya itu, gitu kan. Nah itu sih. Cuman Bang tadi sepertinya Abang juga sudah ngerti banyak ya tentang Alkitab gitu ya, banyak mengulas tadi gitu ya. Ini orang kedua yang berbeda ya gitu ya. Saya melihat apologet dulu, saya belajar mengikuti satu seminar apologet Kristen juga. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, apologet itu juga membuka banyak hal, bahkan ditunjukkan bukti-bukti empirik tentang konsep ketuhanan orang Kristen dan juga perbedaan prinsip daripada keimanan antara iman Kristen dan juga iman Islam. Nah, hari ini saya boleh menyimak sedikit dari yang apa yang Abang sampaikan tadi gitu ya. Ya intinya sih memang jelas berbeda sih gitu ya. Itu. Terima kasih. Izin bertanya Bang, boleh? Ya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Jadi Bang Suma bilang tadi bahwa tidak ada Kristen kan di zaman Tuhan Yesus. Benar nggak tadi ngomong gitu? Yes, betul. Iya, Bang. Bang Suma sebagai apologet yang terkenal paling tahu ya artinya Kristen apa? Iya, tahu. Apa Bang? Tahu. Pengikut Kristus. Tepuk tangan yang di bawah. Iya, berarti mereka Bang walaupun sudah apologet berarti nggak bisa dipungkiri bahwa ada kesalahan-kesalahan sedikit ya Bang. Jadi gini Bang, pengikut Kristus kan Abang katakan tadi pengikut Yesus. Iya, jadi betul. Pada waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu, ya itulah Kristen Bang. Ini sekedar memberikan pemahaman kepada Bang Suma ya. Jadi makasih. Mereka yang mengikut Tuhan Yesus pada awalnya itulah Kristen pada mula-mula. Itulah yang disebut Kristen mula-mula. Nah, siapa mereka itu? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin di Al-Quran juga ada. Para nabi, para rasul. Nah, itulah.
Kristen mula-mula. Jadi ada Bang, bukan tidak ada ya. Makanya dibilang jemaat mula-mula sih. Iya. Oke. Iya. Tapi bukan berarti tidak ada Kristen pada waktu itu gitu. Iya. Boleh saya hanya sekedar menambahkan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dikit. Oke. Baik. Saya boleh tanggapi. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya tekankan, ini supaya yang di bawah juga dengarkan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Itu dulu. Jadi Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kita jelaskan. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli, yaitu Bani Israel. Ingat saudara, pengikut Yesus tidak ada makan babi. Pengikut Yesus tidak ada ibadah minggu. Pengikut Yesus tidak ada yang mempertuhankan, mengibadahi, menghambakan diri kepada Yesus. Pengikut Yesus itu kemudian tidak ada yang tidak bersunat. Camkan itu dulu. Itu dicamkan dulu. Ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Huruf KAMU, kamu itu tertuju kepada Bani Israel pengikutnya, bukan kepada Kristen. Yesus pihak pertama, murid-muridnya Bani Israel pihak kedua. Kristen pihak mana? Kristen itu pihak ketiga. Nanti kita ceritakan Kristen. Yesus berpesan kepada pihak kedua, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Saya ulang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus berbicara kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi pengikutku, waspadalah, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kita lihat Kejadian 11 nomor 26. Di Antioquia, Paulus setahun lamanya di sana, murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus. Pengikut Yesus, dengarkan, pengikut Yesus dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Kristen pergi ke gereja. Kalau aku ibadah Sabat hari Sabtu, Kristen ibadah Minggu. Kalau aku tidak membatalkan Taurat, Kristen membatalkan Taurat. Kalau aku menyembah esensi yang tak terlihat dan tak terdengar manusia, Kristen menyembah makhluk yang terlihat dan bahkan yang dibunuh manusia. Itu bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Berarti pengikut Yesus mengikuti Yesus. Ketika Yesus angkat tangan yang kanan, pengikutnya angkat tangan yang kanan. Ketika Yesus sujud, muridnya sujud, pengikutnya sujud. Ketika Yesus salto ke belakang, pengikutnya juga salto ke belakang. Itu pasti tuh. Nah itu. Kemudian satu hal, Kristen pengikut Kristus. Ingat, penyesat datang menurut Yesus mengaku Kristus. Yang datang mengaku Kristus ada ke Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, ketika Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti sudah bukan Yesus nih. Ini sudah bukan Yesus ini. Karena Yesus itu manusia. Kata Yesus, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka anak manusia yang adalah aku akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Tuhan. Yohanes 1 nomor 51. Yesus sendiri yang berkata, langit terbuka dan malaikat turun kepada anak manusia, yaitu aku. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Galatia 1 nomor 11 dan juga nomor 1 dan juga nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan Injil kepadaku, melainkan Kristus Yesus. Pelan-pelan dengarkan yang terakhir. Pelan-pelan
Paulus berkata menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani planos, penipu, pembohong, penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Paulus, sini Paulus, saya mau tanya, Yesus datang kepadamu, ya manusia atau bukan? Bukan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadanya sebagai bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Makanya pengikut Paulus ketika umat Islam menyajikan, kenapa Yesus lahir? Kenapa Yesus makan? Kenapa Yesus takut? Kenapa Yesus sembunyi? Kenapa Yesus kemudian bla 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 bla? Apa kata Kristen, pengikut Paulus? Ya itu kan sisi kemanusiaannya. Mana sisi ketuhanannya? Ketika dia datang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit. Itu sisi ketuhanannya. Padahal Kristen yang pengikut Paulus ini, ketika digelitik dengan kita sajikan data, Paulus, Yesus itu manusia, apa kata mereka? Itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa? Karena Kristen menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Yesus palsu mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, sampai nomor 27, sampai nomor 30 malah. Apa kata Yesus? Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan mujizat yang banyak, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan dan orang yang banyak. Matius 24 nomor 24. Yesus sendiri mengatakan akan ada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya ketika Paulus datang, Markus datang, Yohanes datang, penulis Matius datang, penulis Petrus datang, penulis Kisah Para Rasul datang, penulis kemudian daripada kitab Yohanes datang ke Yahudi, mengajarkan bahwa kami ketemu dengan Yesus di padang gurun loh, kami ketemu Yesus di dalam bilik loh, kami ketemu Yesus ketika kami nyebrang ke lautan sana loh. Orang Yahudi percaya? Tidak. Karena mereka sudah menerima pesan dari Sang Yesus yang betul. Jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab aku Yesus datang kedua kalinya nanti di akhir zaman, seperti kilat yang menyambar dari timur dari dan sampai ke barat. Demikianlah tata cara kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada yang berkata aku bertemu Yesus di padang gurun, aku bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Yang datang kepada mereka itu adalah Mesias palsu. Nah, Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang palsu. Demikian. Iya, makasih Bang. Ya, sama-sama. Sekedar menambahkan ya memanglah kalau dilihat-lihat dari hampir semua sih apologet gitu sih. Agaknya mereka kurang fair dengan Paulus. Karena kita tahu sendiri bahwa memang Paulus ini itu sebenarnya adalah orang yang kejam, orang yang mencari pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi karena dia diubahkan oleh Tuhan dan bertobat, makanya sebaliknya, kalau Paulus tidak bertobat, habis orang Kristen di dunia ini. Tapi karena dia bertobat, makanya banyak orang Muslim yang nggak suka sama Paulus ini. Ya, itu ya mungkin ya sekilas ya. Baru dikatakan kenapa Paulus tidak mengatakan bahwa dia tidak mendengar sendiri dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Iya, dia memang mengatakan demikian karena ya jelas karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri, bukan manusia biasa. Artinya Yesus itu firman Allah sendiri. Boleh dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi benar-benar Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi benar-benar dari Allah sendiri. Makanya dia bilang bukan dari manusia saja. Dia mendengarkan bukan dari manusia tapi dari firman Allah. Itu ya perlu digarisbawahi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu juga yang firman Allah itu sendiri. Oke, itu boleh dilihat dalam Yohanes 1 ayat 1 itu mungkin bisa ditambahkan. Baik. Jadi
berikan pemahaman. Baik, saudaraku, saya mengapa kami tidak mengikuti baptisan sunat? Karena sunat itu sudah diganti dengan baptisan bagi orang Kristen sekarang. Ya. Karena saya melihat sih semua kebanyakan dari perjanjian lama ya. Kalau kami itu perjanjian lama itu telah disempurnakan dengan kematian Tuhan Yesus. Makanya kami sekarang mengikuti perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik. Sunat dengan kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itulah sunat kami. Dan kalaupun kita mengikuti tradisi sunat dari Yahudi sana ya, mereka sunat itu aturannya itu 8 hari, bukan semau orang yang mengikuti sunat. Gitu. Jadi saya juga mau bertanya, ini aturan dari siapa ya orang Muslim itu menyunatkan diri? Padahal aturan sebenarnya menyunatkan diri itu gantian panjang. Oke Bang, saya menghargai penjelasan saudara ya. Sebagai seorang Kristen, dengan penjelasan saudara ini semakin menguatkan bahwasanya memang saudara ini pengikut Kristus saudaraku ini, tapi Kristus yang bukan Yesus. Coba aja kemudian Anda menarasikan barusan itu, apa yang Anda narasikan? Narasi-narasi yang dibangun dari ajaran di luar ajaran Yesus yang asli. Saya masuk kepada penjelasan saudara. Saudara saya ini mengatakan Paulus itu tadinya orang berdosa, berusaha membunuh. Seandainya tidak bertobat maka habis orang Kristen. Alamak, Kristen itu ajaran Paulus setelah bertaubat. Tidak ada Kristen sebelumnya, nggak ada. Kristen tak ada. Pengikut Yesus itu pemelihara Sabat, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak ibadah minggu, tidak mengibadahi Yesus. Mereka itu wudhu ketika ingin masuk ke bait suci, ke Mikdas. Mereka itu mandi tahir, mereka mandi junub setelah mereka bersetubuh. Tidak seperti saudara Kristen. Dan tidak boleh kemudian orang Roma, orang Yunani masuk ke bait suci tempat Yesus beribadah. Haram hukumnya, tidak boleh. Bahkan masuk ke kota Yerusalem aja haram hukumnya. Kristen itu masuk ke sana. Mana dalilnya? Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang Kristen masuk ke kota Yerusalem, kota Kudus. Tidak boleh. Mana dalilnya? Orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya, tempatnya Yesus mengajar. Di dalam Yeskel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen, Roma, Yunani masuk ke tempat suci. Tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin pengikut Yesus ada dari Kristen? Maksudnya Yesus menjelaskan di dalam bait suci, Kristennya 2 km dari tempat suci duduk gitu mendengarkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tak ada Kristen di situ Bang, nggak ada Kristen. Nah, kembali kepada tema. Paulus bertaubat lalu menjadi seorang rasul. Saya bacakan apa yang dikatakan Paulus, nubuatan Yesus tentang Paulus. Arahkan pandangan Anda ke Matius 12. Data 38 sampai data 45. Saya baca pelan-pelan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Orang Farisi, ahli Taurat, minta kepada Yesus, "Berikan tanda kepada kami." Apa jawaban Yesus kepada orang Farisi? "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari dalam perut ikan, 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda angkatan jahat." Artinya pada hari ketiga bagi angkatan jahat ada kebangkitan. Ini tanda untuk angkatan jahat. Nah, kemudian terkait dengan pertobatan Paulus, baca nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus dan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu si roh jahat ini berkata, "Aku akan kembali ke rumah, ke orang yang tadinya bertobat." Maka pergilah si roh jahat dan mendapati orang yang bertobat tadi dalam keadaan bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat tadi keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini
masuk dan berdiam kembali kepada orang yang bertaubat, masuk dan kembali 8 roh jahat ke dalam orang yang sudah bertobat tadi, maka akhirnya, dengarkan pelan-pelan, keadaan orang yang bertobat itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Dengarkan, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jedar. Jadi orang ya, makasih Bang ya penjelasannya. Jadi mungkin tanggapan lagi dari saya begini Bang. Saya ingin bertanya, Abang semua sudah ke Israel? Sudah ke Israel? Silakan. Sudah pernah ke Israel Bang Suma? Sudah ke Saya belum pernah ke Israel, belum. Oh, makanya Bang Suma nggak tahu. Maaf Bang, jadi kalau kita ngomong itu harus dengan faktanya. Iya, apa yang terjadi di Israel? Saya sudah pindah. Anda harus. Apakah sorry, Bang, sabar Bang. Apakah Vatikan sudah pindah ke Israel? Sabar Bang, saya menjelaskan dulu ya. Nanti Abang simpulkan sebentar. Jadi gini Bang. Ya, silakan. Orang apologet yang terkenal itu berbicaralah sesuai dengan fakta yang ada. Ya, Anda sendiri sudah pernah ke sana? Begini, dengar dulu Bang. Begini. Sekarang Bang, di Israel itu sudah terbuka untuk umum siapapun yang akan pergi ataupun nggak bisa. Tempat ibadah di sana. Oh, nggak bisa. Pendeta kami baru pulang Bang. Iya, tapi di pinggirin kita. Tidak di pinggiran Bang. Dia di pinggirin. Oh, nggak bisa. Tidak Bang. Sahabat saya banyak di sana. Orang Islam Bang, yang boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Tempat-tempat ibadah itu mereka beribadah bersama di sana. Diludahin Bang orang Kristen di sana. Malahan di mana tempat Tuhan Yesus terangkat itu banyak orang wisatawan Kristen yang ada. Oh, itu beda. Itu di luar kota itu. Kuburan Yesus yang ada dalam gua itu. Tempat ibadah itu mereka beribadah. Bukan, itu bukan tempat ibadah kami itu. Mohon maaf Bang, kalau itu kayaknya Abang keliru kalau dibilang. Enggak. Orang-orang Kristen saya tidak akan keliru. Karena teman saya kami biasa video call, kami live kan sampai berjam-jam di sana. Nggak ada itu Bang. Kristen tidak boleh masuk ke situ, nggak boleh. Ada Bang. Boleh. Itu tempat umum. Iya itu, ada. Esra Soru juga kemarin posting-posting. Di mana tempat orang beribadah itu mereka tidak melarang untuk orang-orang untuk beribadah. Esra Soru juga baru-baru ke sana. Dia videokan semua tempat-tempat yang didatangi, tapi nggak masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Nggak boleh dia. Nggak boleh masuk. Ada Bang. Kalau pendeta kami sudah barusan pulang, baru 2 minggu aja yang kecuali dia menggunakan atribut Islam baru bisa masuk ke sana. Kalau dia masih pakai lambang salib, diludahin Bang, ditonjok, dihantam cangkul belakangnya Bang. Nggak boleh masuk Kristen gitu. Nggak mungkin orang Yahudi melanggar aturan mainnya, nggak mungkin. Coba Anda baca Yehezkiel 4:4 Bang. Baca, teliti baik-baik. Yehezkiel 4:4 nomor 9. Titiknya itu di situ. Semua kesalahan yang pernah kau lakukan wahai Israel, ku maafkan, ku ampuni. Tapi satu kesalahanmu yang paling aku benci, yaitu engkau memasukkan orang yang tidak bersunat nonotnya ke tempat suciku. Tuh. Murka semurka. Kok di mute? Bukan di mute. Bang Sumanya kemana? Enggak, Bang Suma kena tombak. Hilang. Kenapa Mbak? Masya Allah. Aduh. Saya tunjukkan sedikit ya. Iya, saya di sini Dinda. Iya, itu Bang Juma juga. Usir dulu itu. Nih, Partai Yahudi menyerukan umat Kristen diusir dari Israel. Nah, ini. Enggak betul kata Kiduma, Kak. Ya, tapi nggak ada. Ayam diusir dulu, ribut kali pun. Ayam siapa? Aduh, nggak ada Bang Zuma. Ayam di depan. Ini coba Bang jangan. Partai Yahudi menyerukan umat Kristen diusir dari Israel, ini cemana ini? Iya, apa isinya? Ya itulah disuruhkan. Nah inilah
Oh, iya, nih. menyerukan bukan berarti sudah menjadi aturan. Dengar. Menyerukan bukan berarti sudah menjadi aturan Diam mereka. dulu, makanya, iya diam dulu, loh. Nih dengar, dengar ya, saya ulang lagi ya. Kamu ngerti bahasa Inggris? Para pemimpin Katolik memperingatkan potensi penganiayaan. Diam dulu. Majelis Ordinaris Katolik Tanah Suci menerbitkan sebuah pernyataan pada hari Senin mengungkapkan kekhawatiran para pemimpin pemerintah Israel yang akan datang terlalu cepat. Umat Kristen harus diusir ini. Di mana dikatakan diusir? Di kota sucinya, kota sucinya. Alah. Di mana di situ dikatakan diusir? Saya bacakan ya, saya bacakan. Sebentar, Bang Zuma. Lanjut. Saya juga mau ibadah dulu sebentar. Silakan. Assalamualaikum. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak nipu nggak makan lah kali. Udah mulai ini. Aduh. Mulai ini. Nora, kemarin kau dapat ini donasi, kenapa nggak kau jumpa itu Polda? Udah dipanggil lu loh, takut. Udah selesai ya. Udah selesai. Buat lain lapor. Ini kenapa namanya kok M4 dengan Kenapa ini itu loh? Ini saya kasih Bang moderator ya, Bang apa? Katanya kali kita berani kok pengecut. Jadi pengecut berdua cuma sama Nora. Polda sama Kak Nora. Kenapa jadi pengecut? Enggak, ini kenapa sih? Kenapa kok Anda kok ngomong terus gitu loh? Bisa diskusi nggak gitu loh? Kalau mau diskusi. Kalau mau daftar pembantu, kalau mau daftar pembantu di sini saya majikanmu. Kau diem. Nah, nurut kan sama pembantu. Nurut diem dulu. Nah, gitu. Nurut sama majikan ya. Diem. Nah, pinter. Diem dulu. Diem dulu loh. Saya majikanmu, kau saya suruh diem. Saudara Mamat, jangan kemudian mengganggu diskusi. Kita lagi diskusi baik loh ini. Enak loh tadi. Kalau mau hujat-hujatan jangan di sini. Begini aja Gurunda, izin saya lempar ke neraka supaya dia bertemu dengan Hellboy. Hellboy kan tangannya gede sebelah. Minta tolong Mamat, kau minta tolong sama Hellboy, suruh pukul kepalamu sampai pecah tuh sama tangan kanannya Hellboy. Lanjut. Jadi sedikit lagi sebelum saya ibadah ya teman-teman. Lalu iblis itu keluar dan mengajak ketujuh roh iblis yang lebih jahat daripadanya, dan mereka berdelapan iblis berdiam di situ. Maka orang yang tadinya bertobat, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku bagi orang Farisi, angkatan jahat ini. Goyang. Pasti goyang. Keren. Pasti goyang. Bahaya. Karena ini dalil Yesus yang menubuatkan, bukan saya mengada-ngada. Yesusnya yang berkata, angkatan jahat akan diberikan tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Nah, kemudian yang jahat ini siapa? Orang Farisi. Kemudian orang Farisi bertobat. Setelah bertobat, apa kata Yesus dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salam toleransi, Kak. Iya, salam toleransi. Jadi jelas sekali ya teman-teman sekalian. Sabar. Jelas sekali bagi kita bahwasanya satu uraian terakhir dari saya sebelum saya izin ibadah. Di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Tolong saudara-saudara muslim di bawah yang punya Bible buka. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12. Buka sekarang. Buka. Lukas berapa, Bang? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Buka, Kak. Buka. 24 Saya bacakan. nomor 9. Pengecut. Dan setelah baca. Pengecut. Iya. Dan setelah mereka kembali dari gedung, dipanggil Polda nggak mau. Moderator. Dan Aku kok nggak moderator, Kak? ya. Dan
Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Percaya enggak mereka, murid-murid ini? Percaya enggak? Saya baca. Enggak. Baca. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Stop dulu. Stop. Dengarkan. Murid-murid Yesus tidak percaya tanda Yunus. Betul? Yang percaya tanda Yunus cuma angkatan jahat. Murid-murid Yesus tidak percaya kalau gurunya hilang, kalau gurunya bangkit. Murid-murid Yesus tidak percaya. Yang percaya angkatan jahat, yaitu Karisteng, pengikut orang Farisi. Baca nomor 12-nya. Pelan-pelan. Oke. Sungguh pun demikian Petrus bangun dan lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ngapain? Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat kain kafan saja. Dalam hatinya berkata apa? Pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Wow, subhanallah, masya Allah. Assalamualaikum. 9 skala Richter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara. Ya, sabar, Guru Jance, sabar. Sedikit aja. 20 detik. Coba, angkatan jahat diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Dan angkatan jahat kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya. 8 iblis yang ada dalam tubuhnya itu. Coba kita lihat. Tolong carikan saya dalil di mana Paulus mengaku bahwa di dalam tubuhnya ada iblis yang menggocok dirinya. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 5? Coba. Sabar Bang, sabar. Masya Allah, 9,3. 9,3. 1 Korintus 5. Coba, bukan. Di dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Ada kan? Di mana itu ya? Coba di 2 Korintus 12 nomor 7 deh. 2 Korintus 12 nomor 6. 7. Kita baca pelan-pelan ya. 2 Korintus 12 ya. Dari nomor 6 sampai 7. 7 aja, nomor 7 ya langsung. Oke. Ada guru kita mau bicara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Wow. Untuk menggocok aku. Menggocok itu apa Bang? Tadi supaya aku jangan meninggikan diri. Tadi di dalam Matius 12, angkatan jahat di dalam tubuhnya 8 iblis, betul? Dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga, betul? Dan Paulus mengaku dalam dirinya ada iblis, Betul sekali. Berarti ketika Paulus ini di dalam dirinya ada utusan iblis. Benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Saya kira demikian. 9,5. Saya izin ibadah dulu. Saudara-saudara, kita lihat tadi saudara kita 2 orang Kristen goyang itu ya. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan hidayah. Amin. Gurunda. Aku tadi dengar dari jauh, Gurunda. Yang Paulus ada iblisnya itu 1 Korintus berapa, Gurunda? 2 Korintus 12:7. Aku catat dulu ya, 2 Korintus 12:7. 2 Korintus 12 aku baru tahu juga, nomor 7. Paulus ada iblisnya itu ya, Gurunda ya? Iya, Paulus ada iblis. Terus yang tadi Gurunda yang angkatan mereka nggak percaya angkatan tanda Yunus tuh murid-muridnya. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12.
Bukan, yang ini, yang di Korintus yang yang murid-murid Yesus nggak percaya tanda angkatan Lukas 24. Lukas 24. 9. Mulai ayat sampai 12. Oke. Tentang kebangkitan Yesus itu. Mantap lah, luar biasa lah Gurunda Zuma. Ini gempa Gurunda, ini gempa Gurunda. 9,5 Ki. Laporan dari BMG. Makanya aku kayak gitu aku selalu WA. Skala Richter. Berpotensi tsunami. Hancur. Berpotensi tsunami kok gimana? Ini juga ada data ini Bang Juma. Dewa pun ada data yang bagus di sini. Penggelapan. Bentar, Dewa open cam. Ini jelas ngawur ini. Penggelapan. Dewa kalau ini jelas. Open cam dulu sebentar. Dewa nggak bisa open cam, di follow dulu lah ya. Oke. Minta di follow dulu. Ada 2.800 mata pemandangan. Ayah Pak Dance, silakan. Izin. Ya, oke. Pak Dance, saya minta di follow sebentar. Minta di follow ya, 2.800 mata memandang. 12 akun Dewa kena banned semuanya. Ini Dewa, akun baru Dewa. Minta di follow ya, minta di follow. Mau buka ini soalnya. Mau buka apa? Mau buka data. Tapi belum bisa open cam ya. Terima kasih Iwan juga ya. Terima kasih ya. Oke. Ya, sedikit saya menyampaikan sesuatu ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi apa yang dilalui oleh Yesus itu saya perhatiin ya, dilakukan oleh orang-orang Muslim. Saya akan tunjukkan datanya. Artinya di sini ya, saya sebagai mualaf, saya merasa bangga. Saya menjadi seorang Muslim, telah menjadi pengikut Yesus sejati. Ya, Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus disunat. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang Muslim, jarang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, Matius pasal 4 ayat 2. Yesus berpuasa 40 hari. Orang-orang Muslim juga berpuasa 30 hari. Nah, inilah suatu kebanggaan bahwa orang-orang Muslim itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Yohanes pasal 13. Mantap jiwa raga otot. Mantap jiwa seraya. Yesus mengajarkan basuh kaki. Ya. Apakah ini dilakukan oleh orang-orang Muslim? Iya. Dilakukan. Orang Muslim. Waktu saya pendeta, saya jarang mengajarkan ini. Artinya mengucap syukur juga ini host ini telah menjadi Muslim. Dia telah menjalani apa yang dikehendaki oleh Bapa-Nya Yesus. Lalu yang keempat ya, Matius pasal 26 ayat 39. Mantap Bang Dewa. Ia berdoa dengan cara yang Alkitabiah, dia maju lalu sujud. Dalam kitab Nehemia juga disebutkan muka menyentuh tanah. Agama apa yang melakukan ini? Hanya satu-satunya Islam. Allahu Akbar. Lalu selanjutnya Yohanes 17 ayat 3. Ya, mengenal hidup kekal itu, mengakui Allah satu-satunya dan Yesus yang Engkau utus. Ada dua hal di situ, pengakuan Allah satu-satunya dan ada yang diutus. Itu juga dilakukan oleh orang-orang yang mau mencari jalan Allah yang benar. Mereka syahadat. Ya. Dan mantap Bang Dewa. Bang Dewa ternyata banyak hafal ayat juga ya. Mantap Bang Dewa. Dalam Bible, ya, Yesus mengalahkan maut dan dia disebutkan dalam keadaan posisi mati, dia dikafani, dibungkus dengan kain putih. Ya, apakah itu dilakukan oleh orang-orang Muslim? Ya benar. Waktu saya pendeta, jemaat saya meninggal dunia, saya beli jas, saya beli sepatu, saya beli sesuatu yang mahal. Ternyata itu tidak tertulis dalam Bible. Iya. Ya Allah, Bang Dewa. Oke. Ya Allah. Terakhir. Lanjut ya. Saya sedikit lagi. Gurunda sedikit. Saya hanya titip ke Dinda Ardiansa. 1 Timotius 1 nomor 20 terkait dengan yang tadi itu di dalam 2 Korintus 12 nomor 7.
1 Timotius 1 nomor 20, di antara Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Jadi Paulus melakukan sesajen, Paulus melakukan tumbal kepada iblis. Kemudian 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Bahkan Paulus juga menerangkan tentang dirinya dalam 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Pertanyaan saya, darah Paulus dipersembahkan kepada siapa? Tuh materi, mudah-mudahan bisa dicatat kemudian untuk didalami kembali bahwasanya angkatan jahat dan pengikutnya itu ada di tengah-tengah kita. Mereka harus kita selamatkan dengan cara kita ajari mereka, kita bimbing mereka dengan baik melalui Al-Quranul Karim dan juga pendalaman materi terhadap Bible itu.